Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun teman-teman online. Ketemu lagi dengan channel ini. Nah, kali ini kita masih mau ngebahas satu buah topik yang masih sangat viral banget ya, khususnya di kalangan netizenan, apalagi kalau bukan kasus Vina Cirebon. Jadi bagi yang belum tahu nih atau bagi yang baru ketemu nih ya, jadi kasus Vina Cirebon ini sebenarnya terjadi di tahun 2016. Sementara ketika ramai kembali ini di tahun 2024. Jadi sekitar 8 tahun semenjak kejadian yang terjadi. Tapi sekarang kita mau ngebahas salah satu topik ya yang kita mau bahas adalah seolah-olah sekarang ini saat ini sedang ada dalam tanda kutip penggiringan opini. Jadi kayak fokus kita itu kayak shifting gitu, kayak teralihkan atau sedikit berbelok itu ke arah bukan ke arah kasus Vina tapi ke arah Saka Tatal dengan adanya penggiringan opini, kayak dalam tanda kutip ya, penggiringan opini atau pembentukan opini ya, bahwa ada masalah salah tangkap di sini. Oke, please dear netizen yang budiman. Jadi sekarang kita akan ini pilah-pilah ya. Oh, sebelum kita lanjutkan analisa kita ya, analisa jadi kita ini pertama kita juga mau bahas gini, ada juga komentar netizen yang berkata begini terkait shifting fokus ini ya, atau perubahan fokus kita ya kan, Saka sama Vina sama-sama manusia jadi harus mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, tapi netizen yang baik budi, yang budiman dimanapun berada, khususnya di wilayah negeri kita tercinta ini ya, ada perbedaan mencolok sekali, yaitu kasus Vina adalah sesuatu yang sudah terjadi, kejadiannya ada, hasil visumnya ada, korbannya ada, terus kemudian saksinya juga ada ya, dalam artian hasil visum, bukti-bukti, saksi, ahli, terus kemudian juga sudah ada keputusan inkrahnya, sudah ada terpidananya, semacam itu, bahkan sudah melewati beberapa tahap persidangan sehingga mencapai keputusan inkrah. Terus kemudian kalau kita bicara tentang Saka Tatal, untuk kasus Saka Tatal sendiri kan masih berupa opini atau kesaksian sepihak dari pihak Saka Tatal, atau berupa asumsi, belum terbukti, belum ada saksi, belum ada penyelidikan, belum ada persidangan dan sebagainya. Terus sekarang pertanyaan saya, oh iya, ada pengacaranya yang mengatakan ada kejanggalan, wajar di dalam ruang sidang pasti akan ada ini janggal, ini kan, kemudian ada saling membela, ada saling apa gitu ya di dalam ruang persidangan. Ya biar itu proses dalam persidangan, tapi kita tidak bisa bawa kan setelah di luar ya. Kita sudah melakukan beberapa, ini tetap kita harus akui sebagai fakta persidangan ketika muncul sebuah keputusan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah apa namanya yang dilakukan oleh pengacara. Oh iya, ada juga yang dilakukan pengacara. Saya telah mengadukan kepada ini, kepada itu, kepada ini. Ya, setiap orang berhak, manusia atau setiap orang masyarakat di Indonesia ini mempunyai hak untuk mengadukan. Jika saya mengalami saya ketidakadilan, ya saya akan mengadu ke sini. Apa timbal baliknya, apa tanggapannya, kan kita belum tahu nih. Jadi please dear netizen yang budiman, dua case ini adalah case atau yang sedang jadi sorotan ini adalah yang sebenarnya adalah yang berbeda ya, ada benar-benar berbeda. Yang satu memang terbukti, yang ada visum dan sebagainya sudah saya jelaskan di awal, sementara Saka Tatal masih berupa opini, asumsi, we don't know yet. Misalnya tentang alibinya, bahwa dia bersama keluarganya gitu. Tapi apakah 24 jam? Tidak ada 1 detik, 1 menit pun, atau sekian menit, sekian puluh menit, atau setengah jam, atau berapapun yang mereka tanpa melihat, tanpa melihat Saka. Maksudnya mereka selalu melihat Saka selama 24 jam itu. Kita juga tidak tahu, belum terbukti kan. Bisa saja saya misalnya tertidur atau apa, kan kita nggak tahu. Kan ini alibi masih kan. Terus kemudian juga bisa dicek, nanti bisa dikonfrontir juga misalnya terkait masalah Saka Tatal ini, karena kan ada perbedaan keterangan dia ketika mengapa sih dia berada di lokasi pada saat waktu penangkapan. Itu silakan netizen yang budiman kulik-kulik dan cari-cari lagi. Jadi inti poinnya adalah mari kita fokus kembali yuk kepada kasus Vina Cirebon. Jadi yang harus kita kawal terutama ini adalah pencarian DPO yang awalnya 3 tapi ternyata kata pengacara Vina itu ada 4. Jadi kita tuntaskan persoalannya Vina dan Eki ini. Toh kalaupun ketemu 4 DPO itu atau 3 DPO ataupun keterangan misalnya si Linda bisa dihadirkan untuk menambah keterangan, toh juga misalnya itu memang bisa membuktikan oh ini pelakunya ternyata ini, siapa tahu ternyata memang Saka Tatal tidak bersalah. Nah, itu another case. Tapi kita jangan berputar-putar dong pada masalah baju dan sebagainya terkait hanya masalah Saka Tatal. Hey guys, wake up gitu ya, para netizen yang budiman, kembali yuk. Yang dikawal kasus Vina dan Eki. Temukan dan tegakkan keadilan bagi dua almarhum tersebut. Sekian, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun kita ketemu, dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.